Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Di pertemuan 3 kali ini kita akan bahas tentang analisa sistem informasi. Nah, di sini untuk analisa sistem informasi terkait kita harus memahami dulu apa itu sebenarnya analisa gitu ya. Di sini secara definisi, analisa itu adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Jadi kita sebuah kegiatan ya, analisa ini suatu kegiatan di mana kita mengidentifikasi sebuah permasalahan dari sistem gitu ya. Kemudian kita pelajari prosesnya dari awal. Nah, nanti ke depannya setelah kita pelajari, kita evaluasi dan kita tentukan ya problem solvingnya atau pemecahan masalah dari sebuah analisa ini bagaimana. Nah, kemudian sebuah analisa gitu ya, analisis pasti punya tujuan gitu ya. Tujuan analisis SISPO atau sistem informasi yang pertama, menentukan kelemahan dari proses bisnis pada suatu sistem lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem baru. Nah, di sini kita identifikasi nih, sistem yang berjalan itu seperti apa. Ya, apakah ada kelemahannya? Nah, jika ada kelemahannya, kita langsung tentukan goalnya untuk sistem baru itu ingin seperti apa. Kemudian poin kedua, menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru. Nah, sistem baru ini ketika nanti ingin menggantikan sistem yang lama, nah apakah layak atau tidak, sini perlu diajarkan uji kelayakan. Jika misalkan ternyata lebih bagus dari sistem yang sudah ada atau yang lama, bisa diimplementasi. Tapi jika ternyata lebih menimbulkan masalah baru lagi gitu ya, lebih baik evaluasi sistem lama, ya kekurangannya apa saja, kemudian tinggal memperbaharui kelemahan tersebut. Dari ketimbang sistem baru dibuat, tetapi menimbulkan masalah-masalah lagi. Kemudian di sini dalam suatu analisis ya ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan analisis model driven ya, model driven. Di sini ada 3, ada analisis terstruktur, ada rekayasa informasi, dan analisis berorientasi objek. Nah, untuk analisis terstruktur ya, analisis ini terfokus pada aliran data ya, atau flow data dan bisnis proses, serta perangkat lunak yang disebut juga dengan proses oriented. Nah, di sini contohnya nih, kalau kita ingin menggunakan analisis terstruktur, kita bisa menggunakan DFD ya, atau data flow diagram. Kemudian yang kedua ada rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi ini dia lebih ke arah menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru ya, atau yang disebut sebagai data center. Nah, model ini biasanya ya, model rekayasa informasi ini disebut juga dengan entity relationship ya, atau relasi antar entitas. Ya, nah, pemodelannya ini disebut dengan entity relationship. Kemudian rekayasa informasi ini dalam pemodelan datanya mensinkronkan antara model data dengan model proses untuk rekayasa informasi. Kemudian untuk analisis berorientasi objek, nah di sini model ini ya, model object oriented analysis ini adalah suatu proses ya, suatu gambar yang mengilustrasikan sebuah objek dalam sistem. Nah, dalam bentuk perspektif. Dalam berbagai perspektif seperti struktur, ya, behavior atau perilaku, serta iterasi antar objek. Nah, contoh toolsnya, gitu ya, contoh tools yang bisa kita gunakan untuk analisis berorientasi objek adalah Unified Modeling Language. Nah, kalian ini sebenarnya akan lebih diarahkan ke analisis berorientasi objek menggunakan Unified Modeling Language nanti ke depannya. Karena ini tools bisa untuk menggambarkan bagaimana perilaku sistem ya, apa saja yang dilakukan sistem dan siapa saja pelaku sistemnya. Kemudian
Untuk sebuah analisis kebutuhan sistem, apa sih sebenarnya analisis kebutuhan sistem gitu ya? Di sini analisis kebutuhan sistem itu adalah hasil ya dari bagaimana kita menganalisa sebuah kelemahan sistem ya yang dapat digunakan untuk merekomendasikan ya kita untuk merekomendasikan kebutuhan sistemnya. Nah, misalkan sistem ini lemah, kita mau rekomendasikan ya atau requirement sistemnya, kebutuhan sistemnya itu seperti apa. Dan juga nanti bisa juga untuk merekomendasikan fungsi-fungsi apa saja yang dibutuhkan oleh new system ya atau sistem baru. Tujuannya adalah analisis kebutuhan sistem ini kita bisa memahami gitu ya sebenarnya sistem yang baru. Ya, jadi kebutuhan sistem baru itu seperti apa, ingin apa gitu ya. Nah, jadi sistem ini dengan analisis kebutuhan sistem ini apa yang harus dikerjakan sistem kita tahu gitu ya, dan apa yang harus dimiliki oleh sistem atau karakteristik oleh sistem ini yang akan dipunya oleh sistem baru ini bagaimana. Nah, inilah fungsi dari fungsi dan tujuan dari analisis kebutuhan sistem. Jadi poin yang harus kalian garis bawahi dari analisis kebutuhan sistem ini gitu ya adalah apa yang harus dikerjakan sistem dan karakteristik yang dimiliki sistem, nah itu seperti apa. Nah, ini untuk analisis kebutuhan sistem. Kemudian, dalam analisis kebutuhan sistem juga, ya, ada tipe kebutuhan sistem, ya, tipe-tipe kebutuhan sistem yang harus terpenuhi. Di sini ada 4, ya, ada operasional, ada kinerja, ada keamanan, ada politik dan budaya. Untuk operasional sendiri, ya tipe kebutuhan sistem ini dia lebih ke arah menjelaskan teknis ya, bagaimana sistem yang baru akan beroperasi. Jadi sistem baru ini berjalannya seperti apa gitu ya, user requirement-nya atau kebutuhan sistemnya bagaimana. Nah, itu lebih ke arah teknisnya, bagaimana sistem akan beroperasi menggunakan tipe operasional. Kemudian tipe kinerja ini lebih ke arah dia menjelaskan seberapa bagus gitu ya, seberapa bagus kinerja dari software yang dikembangkan ya dalam menyelesaikan proses bisnis ini. Apakah software ini bisa menyelesaikan masalah gitu ya, bisa menyelesaikan proses bisnisnya dengan cepat, tidak memakan waktu. Nah, ini ke arah tipe kinerja untuk sebuah kebutuhan sistem. Lalu ke poin ketiga, keamanan. Ya, keamanan ini dia berisi tentang mekanisme ya, mekanisme bagaimana mengamankan sebuah aplikasi. Ya, aplikasi, database gitu ya, ataupun sistemnya sendiri bagaimana diamankan. Jadi security-nya levelnya apakah dia sangat rentan ya terhadap serangan dari luar, apakah memang kuat gitu ya, tidak bisa diretas oleh siapapun. Lalu tipe kebutuhan sistem yang terakhir adalah politik dan budaya. Ini untuk kebutuhan sistem yang terakhir ini, dia berhubungan dengan isu-isu politik dan budaya yang tidak menimbulkan perspektif ya, tidak menimbulkan perspektif dan persepsi negatif terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Ya, jangan sampai sistem yang kalian kembangkan gitu ya berbenturan dengan politik dan budaya yang sedang berkembang gitu. Jadi bisa mengganggu kinerja sistem tersebut. Jadi dengan salah satu poin ini terganggu, ya poin lainnya pun nanti otomatis bisa terganggu juga, gitu ya. Kemudian untuk tipe kebutuhan sistem ini kita butuh yang namanya data, gitu ya. Data dalam pengumpulannya, metode pengumpulan data di sini ada 2 poin, ya. Menurut Gulo, metode pengumpulan data ini adalah berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
Ya, jadi dalam mencapai research kita gitu ya, goal dari researchnya dibutuhkan data-data yang sifat dan keadaan tertentu gitu ya. Jadi berupa data yang bisa diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian proses pengumpulan data ini dilakukan pada nanti pembahasan sistem berjalan. Jadi sistem berjalan inilah yang akan membahas fase di mana sistem ini mengumpulkan datanya, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian, dan ini adalah proses awal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian, sumber data yang bisa kita gunakan dalam pengumpulan data ada dua. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer ini data penelitian ya, yang bisa kita peroleh melalui wawancara, ya, observasi, tes, kemudian kuesioner gitu ya. Ini lebih ke arah data primer ini metode pengumpulan datanya langsung gitu ya, wawancara, observasi, tes, kuesioner gitu ya. Kemudian percobaan-percobaan lainnya gitu. Ini untuk data primer. Kemudian data sekunder ini yang bisa kita ambil dari suatu lembaga gitu ya, atau sumber kedua. Ya bisa dari sebuah rumah sakit, institusi gitu ya, bisa dari repositori. Nah itu adalah data-data sekunder yang bisa kalian ambil dari sumber kedua. Tapi kalau kalian langsung mengambil dari data pertama gitu ya, dari sumber pertama, nah itu disebut dengan data primer. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya sendiri gitu ya, tadi sudah ada data primer, data sekunder untuk sumber datanya. Nah, metode pengumpulan datanya ada 4. Ya, ada kuesioner, ada observasi, ada wawancara, dan dokumen. Kuesioner ini lebih ke arah bagaimana kita menyebar daftar pertanyaan gitu ya ke responden-responden. Yang kemudian nanti pertanyaan ini sudah dijawab oleh responden dan kita record, kita rekam. Kita simpan untuk kita olah datanya. Kemudian observasi. Observasi ini lebih ke arah pengamatan ya, pengamatan bagaimana kinerja sebuah sistem. Ya, di sini kita memantau langsung gitu ya. Oh, prosesnya seperti ini. Misalkan dari A dia pindah ke B gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan terakhir menghasilkan outputnya seperti apa. Lalu ada wawancara. Nah, wawancara ini kita bertanya langsung gitu ya. Bertanya langsung kepada narasumber yang terkait terhadap sistem tersebut. Ya, tanya jawab ini kan tergantung kita bagaimana caranya ya, wawancaranya ini bagaimana. Bisa kita bertemu langsung, nah kemudian bisa juga melihat misalkan seperti pandemi sekarang ini, kita bisa teleconference gitu ya, ataupun bisa menelpon lewat telepon, ya ataupun via Zoom meeting gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Ya, teknik wawancaranya. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen ini lebih ke arah pengambilan data melalui dokumen tertulis atau elektronik ya dari suatu instansi gitu ya yang kita butuhkan datanya. Nah, untuk menunjang kelengkapan datanya bagaimana nanti. Jadi lebih ke arah pengambilan data berbentuk elektronik ataupun tertulis gitu ya dari suatu instansi. Kemudian dalam perumusan proses bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan proses bisnis. Bisnis proses ini ya, kita harus tahu dulu bisnis proses ini itu adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu ya. Nanti proses bisnis ini bisa dipecah ya menjadi masing-masing sub proses. Nah, setiap sub proses dia punya atribut gitu ya. Nah, setiap atribut punya kontribusi terhadap pemecahan masalah gitu ya. Untuk pemetaannya biar nanti kita tujuan dari pemecahan masalah ini gitu ya
pemetaannya ketahuan ke arah mana gitu. Nah, ini tujuan dari perumusan proses bisnis itu ya seperti itu. Ya, jadi kita mengumpulkan pekerjaan yang saling terkait gitu ya, untuk menyelesaikan suatu case, ya suatu masalah atau case. Nah, kemudian untuk proses bisnis sendiri dia punya beberapa karakteristik. Ya, ada 6. Yang pertama definitif. Nah, definitif ini dia karakteristik proses bisnis yang harus memiliki batasan masukan gitu ya. Artinya dia punya input ya, punya input atau masukan, punya batasan atau boundary gitu ya. Serta dia punya output yang jelas. Jadi tidak ada ketika kalian ngasih input, kok tahu-tahu nggak ada outputnya. Nah, jangan seperti itu. Ya, definitif itu harus jelas. Input, ya, batasannya sampai mana, boundary-nya, serta outputnya jelas apa. Yang kedua, urutan. Ya, urutan ini artinya proses bisnis ini aktivitasnya berurut sesuai timeline yang ditentukan, gitu ya. Jadi misalkan hari ini harus mengerjakan proses A. Nah, kemudian setelah selesai baru mengerjakan proses B. Nah, gitu. Jangan sampai kalian langsung lompat. Kita nggak usah ke A, langsung B saja. Jangan. Ya, karena karakteristik proses bisnisnya ini ada di poin urutan. Artinya timeline-nya harus berurut sesuai dengan yang ditentukan. Ketiga, pelanggan. Ya, artinya proses bisnis ini harus punya penerima proses gitu ya. Penerima hasil siapa? Jangan proses bisnis ini kalian kerjakan nggak ada yang menerima hasilnya, buat siapa nanti kalian kerjakan gitu ya. Poin 4, nilai tambah ya. Artinya proses ini memberikan nilai plus ya. Nilai plus kepada si penerima prosesnya ini gitu. Jadi jangan sampai bisnis prosesnya ini diolah tapi nggak ada nilai plusnya. Sama aja dengan kemarin-kemarin gitu ya, nggak ada perubahan, itu jangan. Poin 5, keterkaitan. Artinya proses bisnis ini tidak dapat berdiri sendiri gitu ya. Dia harus terkait dengan yang lainnya gitu. Untuk membantu proses bisnis tersebut. Kemudian fungsi silang ya, di poin 6 fungsi silang. Artinya suatu proses umumnya ya tidak harus mencakup beberapa fungsi. Ya. Jadi dia umumnya nih ya, umumnya fungsi silang ini ya meskipun tidak harus gitu ya. Tapi dia bisa mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan beberapa fungsi menjadi satu gitu ya. Mengkaitkan beberapa fungsi menjadi satu. Atau artinya mencakup beberapa fungsi gitu ya, mencakup beberapa fungsi. Kemudian, nah ini contoh proses bisnis ya. Kalian bisa lihat nih, ada pendaftaran anggota gitu ya. Kedua, pengolahan. Kemudian ketiga, peminjaman, dan keempat, pengembalian. Lalu, nah, ini disebut dengan analisa sistem berjalan sebenarnya. Nah, penggambaran dari analisa sistem berjalan. Di pendaftaran, bagaimana sih narasinya gitu ya, seorang calon anggota bisa menjadi anggota perpus gitu ya. Anggota perpus. Nah, ini story-nya gitu ya. Story-nya bagaimana seorang calon anggota yang masuk ke poin pendaftaran anggota bisa melewati tahap menjadi seorang anggota. Nah, masuk ke poin pendaftaran di sini. Ya, misalkan calon anggota yang belum menjadi anggota perpus gitu ya, menyerahkan apa, gitu. Kemudian setelah menyerahkan identitas diri, dia dikasih formulir gitu ya. Formulirnya diisi, setelah diisi diserahkan ke pustakawan gitu ya. Nah, ini contoh saja yang saya gambarkan barusan narasinya bagaimana pendaftaran anggota. Nah, di sini kalian bisa baca ya narasi pendaftaran anggota atau analisa sistem berjalannya seperti apa. Kemudian kedua, pengolahan. Nah,
Pengolahan ini kan keterkaitannya ada dengan poin 1 gitu ya. Setelah ini memenuhi, baru masuk ke pengolahan. Pengolahan tuh ngapain? Nah, tinggal dilihat nih, rule bisnisnya seperti ini. Kemudian setelah pengolahan, nah baru bisa peminjaman, gitu ya. Peminjaman nih ngapain nih rule bisnisnya? Gitu ya, kalian bisa lihat nih rule bisnis dari peminjaman. Step by step, detail demi detail, harus dijabarkan sebenarnya di rule bisnis sistem berjalan ini gitu. Kemudian setelah peminjaman, pengembalian gitu ya. Nah, di sini kan misalkan pengembalian ternyata kalau lewat dari tanggal kembalinya bagaimana, apa harus denda gitu ya. Ketika dikembalikan ternyata bukunya hilang, itu bagaimana. Nah, ini rule-rule-nya harus dijelaskan detail demi detail. Kemudian di sini ada contoh activity diagram. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu sih activity diagram itu sebenarnya apa gitu ya. Ya, kalau kita lihat gambarnya, activity diagram ini kan lebih ke arah aktivitas berjalannya ya, proses bisnis seperti apa. Nah, tapi kalau secara teori, activity diagram itu dia menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses gitu ya. Nah, dia di sini memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem ya, dari mulai ngapain sampai dengan ngapain gitu ya. Nah, nanti di pembahasan kuliah selanjutnya tentang UML, nah itu kalian akan diajarkan tuh bagaimana diagram-diagram UML ya dalam mendeskripsikan sebuah sistem dalam diagram ya. Kemudian balik lagi ke activity. Activity diagram ini dibuat tujuannya adalah menggambarkan proses bisnis serta urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami gitu ya. Kemudian dipakai juga pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Tujuannya juga dia bisa memahami gitu ya, membantu memahami proses secara utuh atau keseluruhan. Dan di sini juga activity diagram menggambarkan aliran secara paralel. Artinya paralel itu nyambung gitu ya, nggak terputus. Paralel, bercabang gitu ya, dan bersamaan dari sebuah sistem. Makanya ketika kalian melihat ilustrasi activity diagram ini, ya, ini kan perpustakaan dimulai dari calon anggota gitu ya, atau anggota lah, calon anggota atau anggota. Nah ini start, ya, initial state, nama simbolnya, kemudian mulai, ini simbol mulai. Calon anggota atau anggota mengisi form pendaftaran. Nah, ini calon anggota ya, mengisi form pendaftaran. Setelah mengisi form pendaftaran, calon anggota ngapain? Nyerahin ya ke pustakawan nih. Nah, pustakawan. Nah, si pustakawan ngapain? Periksa gitu ya. Setelah periksa, isian udah lengkap belum gitu ya. Dicek nih, kalau lengkap misalkan, dia input form pendaftarannya si pustakawan. Tapi kalau belum lengkap, balikin lagi formulirnya gitu ya, dibalikin suruh ngisi ulang. Setelah pustakawan input, nah di sini si aplikasi perpusnya gitu ya, sistemnya menyimpan, dia menyimpan sispo anggotanya disimpan. Setelah itu cetak kartu anggota. Setelah pustakawan mencetak kartu anggota, sistem akan mengeluarkan notifikasi proses cetak kartu anggota gitu ya. Setelah itu dari sistem dikembalikan lagi ke pustakawan. Si pustakawan menstempel kartu anggota. Setelah distempel, ya si calon anggota menerima. Nah, ini kan masuk ke proses pendaftaran gitu ya. Nah, peminjaman dan pengembalian, nah ini rule ke bawahnya seperti ini. Gitu. Jadi aktivitas demi aktivitas gitu ya, langkah demi langkah yang dijabarkan di sini tadi gitu ya, dari nomor 1 sistem berjalan, nomor 2, nomor 3 gitu ya, nomor 4 yang di dalamnya punya rule bisnis seperti ini gitu ya. Nah, harus digambarkan dalam bentuk pemodelan seperti ini. Gitu. Ini gunanya activity diagram. Jadi aktivitas yang tadi ya, ini nomor 1, nomor 2 dengan rule bisnisnya yang sudah dijelaskan ini. Nah, rule bisnis ini yang panjang kayak gini ya, dalam bentuk narasi seperti ini, nah harus kalian modelkan seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk activity diagram.
Nanti ke depannya ada diagram-diagram lain yang kalian akan pelajari untuk pemodelan menggunakan UML. Baik, mungkin penjelasan dari saya terkait pertemuan 3 gitu ya, mata kuliah analisa perancangan sistem informasi untuk pokok bahasan analisa SISFO, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada masukannya, ya, saya besar harapannya jika ada kekurangan, mohon masukan-masukan dari kalian untuk pengembangan kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.